Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasannya zakat adalah kewajiban keagamaan dalam agama Islam berupa pengeluaran sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, dan berkembang. Maknanya bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga mensucikan jiwa dari sifat kikir sekaligus menumbuhkan solidaritas sosial dalam masyarakat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dasar hukum zakat sangat kuat dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Di antaranya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Selain itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, sehingga kedudukannya bersifat wajib dan fundamental bagi setiap muslim yang mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait." Artinya, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah. Hadis ini menegaskan bahwa zakat bukan sekedar anjuran moral, melainkan pilar penyangga bangunan agama Islam. Ia berfungsi sebagai peredaran darah sosial ketika mengalir dengan benar. Tubuh masyarakat menjadi sehat, seimbang, dan hidup secara sebagai makhluk sosial. Jenis-jenis zakat secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri, yang berupa makanan pokok setempat dengan kadar tertentu. Kedua, zakat mal, yaitu zakat atas harta kekayaan seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil perdagangan, peternakan, dan harta lainnya yang telah memenuhi ketentuan nisab dan haul. Adapun syarat wajib zakat meliputi yang pertama adalah beragama Islam, merdeka, memiliki harta secara penuh, harta tersebut mencapai nisab yaitu batasan minimal, dan memiliki selama 1 tahun atau 1 haul hijriah untuk jenis zakat tertentu. Khusus zakat fitrah, syaratnya adalah berstatus sebagai muslim yang masih hidup saat terbenam matahari di akhir bulan Ramadan dan memiliki kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Golongan penerima zakat atau asnaf terdiri dari 8 kelompok sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk orang yang berjuang di jalannya Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Sebagai contoh sederhana perhitungan zakat mal pada suatu pelaksanaan zakat, yaitu dapat dilihat pada zakat penghasilan atau simpanan uang. Misalnya ada seseorang memiliki tabungan sebesar 50 juta yang tersimpan selama 1 tahun dan telah melebihi nisab setara 50 gram emas, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% kali 50 juta, yaitu zakat yang dikeluarkan adalah 1.250.000 yang kemudian disalurkan atau diberikan kepada kelompok atau asnaf penerima zakat sebagai. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan modern zakat tetap sangat relevan sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga dapat dikembangkan secara produktif melalui lembaga amil zakat profesional untuk mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, serta memperkuat solidaritas dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian tadi pemaparan kami, penjelasan kami tentang zakat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya banyak kekurangan dalam menjelaskan dalam materi praktek ibadah kali ini, yaitu berupa zakat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.